Oke, selamat datang di Taman Cikalabadi Channel. Kali ini saya menjelaskan yaitu merawat pohon terong di pot itu agar berbuah terus ya. Untuk teknik tanamnya sudah ada, silahkan ditonton di video sebelumnya. Kalau baru ditanam itu tidak berbuah, dan ini selama 3 bulan sudah berbuah seperti ini. Kadang yang nonton baru ditanam sudah menanyakan mana buahnya. Jadi untuk tanaman itu berbuah menunggu pertumbuhan, jadi tidak semudah dengan teori ya. Dan ini bikin video seperti ini saja kita menunggu waktu selama kurang lebih 3 bulan baru keluar buahnya. Dan di sini yang akan saya jelaskan bahwa untuk terong itu untuk agar selalu subur berbuah terus itu harus selalu dengan perawatan yang baik ya. Untuk daun-daun yang tua itu kita kurangin dulu saja seperti ini, dan ini nanti masih bisa tinggi lagi. Ini masih masa pertumbuhan. Yang tua-tua seperti ini dipotong. Untuk penyakitnya itu diantisipasi dengan obat hama tanaman hias, karena tanaman mati, tanaman tidak subur itu banyak masalahnya. Jadi bisa karena penyakit, bisa karena media tanamnya padat. Nah, dikurangin saja daunnya seperti ini nanti agar ini masih panjang, agar pertumbuhan itu ke atas. Ini yang kuning-kuning seperti ini kita dipotong saja. Penyakitnya biasanya ada kutu putih, ada semut-semut di batang-batang seperti ini. Lalu untuk media tanam ini kalau menggemburkan ini di pinggir-pinggir saja dulu seperti ini, ditusuk-tusuk saja karena agar sedikit gembur. Dan nanti setelah kita ditusuk seperti ini nih, untuk nusuk nih pisaunya ini tajam, jadi akar kalau menyentuh di pinggir pot itu akan terputus, karena kalau lama itu akar itu menyentuh di pot. Kalau di iklim panas, potnya panas, nanti reaksi itu akan sampai pada tanaman. Maka perawatan itu juga menonton kondisinya, melihat situasinya, jadi posisi perawatan itu tidak sama. Nah seperti ini, akar ini kecil-kecil, akar serabut ya, jadi yang sudah nempel di pot pinggir itu akan terputus. Dan sedikit ini menggemburkan, tetapi ini belum padat karena belum lama. Jadi ada sistem perawatan total, perawatan ringan, dan itu pun ada tanda-tandanya ya. Kalau perawatan total itu pertumbuhan itu sudah tidak normal ya, tanaman kelihatan kusut, layu, kerdil, dan tidak subur, itu baru ada perawatan total. Dan juga kita melihat fisiknya, dicek dulu media tanamnya seperti apa, apakah ada penyakitnya. Jadi kita harus dipraktekkan, jadi tidak cukup dengan teori untuk tanaman ini ya. Jadi kita itu akan mendapatkan itu dari hasil, jadi bukan dari teori. Jadi diantara teori dan praktek itu berbeda ya. Teorinya mudah sekali, untuk prakteknya kita juga perlu biaya, beli pot, beli media tanam. Di sini juga beli media tanam itu seperti ini ya, ditambah media tanam dan pupuk. Jadi karena ditanam di pot dalam waktu berkala, kalau disiram itu media tanam itu larut, terbawa air. Nah ditambah lagi seperti ini, jadi penuh saja, rata di pot seperti ini tidak apa-apa. Bahkan ada yang nanya juga untuk apa ditambah media tanam. Jadi karena banyak penonton di video saya itu dari kalangan kecil sampai tua ya, jadi ditambah media tanam itu agar nutrisinya bertambah ya, bertambah subur, dan juga untuk berdirinya suatu tanaman itu dengan media tanam, maka ditambah pupuk itu biar subur. Jadi ada juga yang bertanya untuk apa ditambah media tanam, kalau nggak ada media tanam tanaman seperti ini tidak subur, maka ditambah. Nah seperti ini. Untuk iklimnya bagus di tempat panas, disiram cukup 1 kali sehari. Kalau kondisi hujan terus menerus itu nggak usah disiram. Jadi kita bukan teori, melihat faktanya saja ya. Kalau kondisinya hujan, setelah hujan itu tidak perlu disiram. Nanti untuk penyakitnya itu disemprot saja dengan obat hama tanaman, itu sama ya. Jadi bisa
tadi lihat fisiknya. Kalau tidak ada penyakitnya seperti ini, itu tidak perlu disemprot. Dan di sini tanaman sehat semua, tidak ada tanaman yang ada penyakitnya karena kita rawat dengan baik. Ya, kita awasi, kita tahu, kita melihat fisiknya seperti apa, masalahnya seperti apa. Kalau memang masalahnya penyakit, yang diatasinya itu di penyakitnya, bukan di media tanamnya. Jadi karena tanaman itu adalah makhluk hidup, faktor kegagalan itu banyak sekali ya. Di hari ini dengan hari seminggu kemudian itu akan berbeda ya, bisa beda iklim, bisa nanti ada penyakitnya, atau terjadi ada angin besar, itu bisa patah ini ya. Jadi kita melihat situasi saja. Untuk sementara yang saya sampaikan ini adalah yang dasar saja, nanti dikembangkan sendiri ya, dikembangkan sendiri. Untuk lebih ke praktek nanti akan lebih jelas, yaitu melihat fakta fisiknya. Oke, sampai di sini informasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.